Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam minggu kedua ini. Sebelum Bu Guru lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 kali ini, kita awali dulu dengan membaca doa Al-Fatihah, dilanjutkan doa belajar. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa kita bisa dipermudah oleh Allah dalam menerima ilmu dari Bapak Ibu Guru. Pada pertemuan kemarin, Bu Guru sudah menyampaikan tentang KKM dan berapa jumlah materi yang harus kalian pelajari. Nah, sekarang kita lanjut. Minggu kedua ini, Bu Guru mulai membahas bab yang pertama. Itu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Pengertian iman kepada Allah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Hukum beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala wajib dan termasuk pengamalan rukun iman yang ketiga, serta wajib diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidupnya tidak tersesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16, bisa kamu lihat pada buku paket kamu halaman 5. Berikutnya, kitab-kitab yang wajib diimani jumlahnya ada 4. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi untuk bangsa Bani Israel. Diturunkan di Bukit Sinai, berbahasa Ibrani. Isi kitab ada 10 ajaran pokok, antara lain 1. Perintah mengesahkan Allah. 2. Larangan menyembah patung. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Perintah mensucikan hari Jumat. Perintah menghormati kedua orang tua. Larangan membunuh sesama manusia. Larangan berbuat zina. Larangan mencuri. Larangan menjadi saksi palsu. Larangan mengambil hak orang lain. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi untuk bangsa Bani Israel atau Yahudi. Diturunkan di Yerusalem, berbahasa Ibrani. Isi kitab Zabur, doa-doa, zikir-zikir, nasihat-nasihat, dan hikmah-hikmah. Kitab Injil, yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi untuk bangsa Nasrani. Diturunkan di Yerusalem, berbahasa Suryani. Kemudian yang berikutnya, isi kitab Injil itu ada 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu 611 sampai 632 Masehi, untuk seluruh umat Islam. Wahyu pertama diturunkan di Gua Hira. Ini anak-anak tolong ditulis, dicatat, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ditulis di buku tugas masing-masing ya. Kemudian Al-Quran menggunakan bahasa Arab.
Nah, sekarang secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran antara lain akidah, akhlak, ibadah, muamalah, tarikh. Jadi ada 5 hukum pokok yang terkandung dalam Al-Quran. Berikutnya, perbedaan kitab dan suhuf. Kitab isi lebih lengkap, sudah dibukukan, berlaku lebih lama. Suhuf isi kurang lengkap, berupa lembaran-lembaran, berlaku tidak lama atau bersifat sementara. Nah, dalil Quran yang menerangkan atau menyatakan bahwa suhuf itu benar-benar ada, itu Quran surat Al-A'la ayat 18-19 pada halaman 15. Ya, bisa kamu lihat di buku paketmu masing-masing. Perang persamaannya apa? Nah, sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya. Nah, sekarang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Memberikan petunjuk kepada manusia. 2. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 4. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Manusia yang beriman akan mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Memiliki sikap toleransi yang tinggi, meningkatkan kesabaran. Nah, itu antara lain hikmah beriman pada kitab-kitab. Mungkin sebelum Bu Guru akhiri, ingat tugas minggu yang kedua ini kalian merangkum di buku agama masing-masing. Jangan lupa tulis hari, tanggal, nama, kelas, nomor absen. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Insya Allah bertemu minggu ketiga berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.